Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini perenungan kita terambil dari 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Saya memberikan tema hiasan kepala wanita. 1 Korintus 11 ayat 10 berbunyi, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Wanita akan selalu bersemangat jika berbicara tentang perhiasan. Bukan saja karena keindahan bentuk dan bagaimana perhiasan itu berkilau, tapi juga karena perhiasan mewakili simbol feminitas dan bahkan status sosial. Perhiasan selalu membuat wanita merasa cantik dan percaya diri. Dalam pasal 11 ayat 2-16 mencatat, ada terjadi suatu kekacauan di mana jemaat perempuan menuntut persamaan terhadap laki-laki. Masalah tersebut timbul mungkin berhubungan dengan kelompok-kelompok di kota Korintus yang melampaui batas-batas kemerdekaan orang percaya. Adanya beberapa jemaat wanita yang meminta persamaan kedudukan seperti laki-laki di dalam ibadah dan tidak mau memakai kerudung. 1 Korintus 11 ayat 6. Menundungi kepala bagi perempuan adalah sebuah perintah dan harus menjadi sebuah kebiasaan dan berlangsung secara terus-menerus. Hal ini ditetapkan karena supaya ada yang membedakan cara ibadah jemaat Korintus dengan orang-orang penyembah berhala. Orang-orang Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, berdoa dengan kepala bertudung sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Jika perempuan tidak mau memakai tudung kepala, Paulus menyarankan perempuan tersebut untuk menggunting atau mengukur rambutnya, ayat 6. Sedangkan pada kebudayaan zaman itu, apabila seorang perempuan yang rambutnya digunting, itu menandakan bahwa perempuan itu sudah menjadi budak belian atau sudah berbuat zina. Paulus menasihatkan bagi jemaat wanita yang terhormat dibandingkan wanita yang ada di luar jemaat, ia harus memakai kerudung supaya ia tidak menghina dirinya sendiri dan juga suaminya. Tudung merupakan tanda kesopanan yang tidak dipakai oleh pelacur. Jadi jika jemaat wanita tidak mau memakai tudung kepala saat ibadah, mereka tidak jauh berbeda dengan para pelacur-pelacur bakti yang beribadah di kuil. Memakai tudung kepala juga menunjukkan bahwa seorang wanita yang telah bersuami berlaku sopan dan tunduk kepada suaminya. Hal inilah yang dinyatakan oleh Paulus dalam pasal ini, agar jemaat perempuan memahaminya dan melakukannya, karena kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Yesus adalah kepala atau pusat pemimpin pertama dari laki-laki, sedangkan laki-laki adalah pemimpin wanita. Seorang laki-laki yang memiliki istri bertanggung jawab untuk melindungi dan membimbing istrinya sedemikian sehingga dapat memenuhi kehendak Allah bagi dirinya dalam rumah dan dalam gereja. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Melalui perundungan ini Allah menghendaki umatnya berpakaian sopan dalam penampilan dan perilaku yang layak. Sebab Allah peduli dengan batin, bukan dengan hal-hal lahiriah. Berdandan dengan pantas dan sopan adalah satu hal yang prinsip. Sebagai seorang wanita, hendaklah kita bijak dalam memilih hiasan yang kita gunakan. Apakah itu sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, atau hanya untuk sensasi agar orang melihat kita? Melalui perhiasan yang kita gunakan menunjukkan kepribadian kita. Janganlah kita sama seperti wanita-wanita yang belum mengenal Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Hendaklah kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang taat sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.